Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan hadir ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Harul Fadri dan Rifki Juliansa akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rifki Juliansa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. Dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada dari hasil proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut William Newman dalam bukunya Administrative Action Techniques of Organization and Management mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Selanjutnya, menurut Terry, menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang dapat digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dalam melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Selanjutnya, dimensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, signifikansi. Yang kedua, feasibilitas. Ketiga, relevansi. Keempat, kepastian atau definitiveness. Yang kelima, ketelitian atau parsimonious. Yang keenam, adaptabilitas. Yang ketujuh, waktu. Dan yang kedelapan, monitoring atau pemantauan. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dalam pembelajaran dengan perubahan perilaku atau change of behavior. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besarnya meliputi bidang pengetahuan atau disebut kognitif,
Yang kedua ada sikap atau afektif. Dan yang terakhir adalah keterampilan atau psikomotor. Fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada mengorganisir pembelajaran. Yang kedua berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa. Yang ketiga ada menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Yang kelima merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Yang terakhir di sini ada prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam pengimplementasian pembelajaran. Yang kedua ada membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Selanjutnya ada mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya ada mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Ya, mungkin dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kualifikasi khusus atau suatu rencana agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila kami ada kesalahan kata atau kurang memahami materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.